saya ini ada masalah. Udah, kamu mah tenang, bilang ke dirinya sendiri, kamu mah tenang, semua permasalahan akan diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Betul? Tapi nggak ada bukti keseriusan dia ke Allah Ta'ala. Bukan maksudnya dia hanya santai-santai aja, tenang, nanti Allah Ta'ala bakal beresin. Kenal mah enggak ke Allah Ta'ala. Itu kan? Cuman omongannya kayak gitu. Nah, sementara nggak ada bukti keseriusannya untuk minta tolong ke Allah Ta'ala. Apa buktinya? Ya misalnya dengan ibadah, dengan zikir, dengan puasa dan seterusnya. Tapi bukan berarti puasa atau ibadah yang dia laksanakan itu ditukar dengan solusi yang dia inginkan. Tapi hanya sekedar pembuktian bahwa ini nih, saya itu butuh bantuanmu ya Allah. Ini keseriusan saya ya. Nah, ini adalah bukti keseriusan saya. Tapi untuk bukan berarti untuk ditukar. Bukan. Karena pedagang sama Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwata illa billah. Na'ina ta'allum ta'limna fil intifadh dzakr wa tadhkir wal ifadah wal istifada wal hatta la tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata al khair ibtigha wajhihi wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan lisan yafqahu qawli, amma ba'du. Udah, jujung aja. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Futuhul Ghaib ya. Karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Kemarin kan udah kita baca kayaknya Nurus Sadis. Nah sekarang tinggal surahan. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab. Al-Adiniyah wa lakum niyatu salli wa alamu nabi aslafna salli wa ahdaratna wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biha bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharaini an-nurus sadis fil fana'i anil khalqi. Nah, sekarang Syekh Abdul Qadir radhiyallahu ta'ala anhu membahas tentang al-fana anil khalq, di mana seorang manusia itu harus lenyap dari makhluk apapun itu, siapapun itu. Makanya kemarin pada awal pembahasan di sana dijelaskan bahwa seseorang manusia itu bisa menjadi wadah untuk menerima ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan 3 proses kayaknya. Yang pertama, dia itu harus lenyap, harus fana dari makhluk. Yang kedua, fana dari hawa nafsu, lenyap dari hawa nafsunya. Dan yang ketiga adalah fana dari irodahnya, fana dari keinginan dirinya. Ketika 3 hal ini sudah terpenuhi, maka batas fahina idin tasluhu antakuna wi'aan li ilmillah, engkau itu baru layak untuk menjadi wadah untuk menerima ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi kan ada 3 proses, fana anil khalq, fana an hawan nafs, dan fana anil iradah. Tentu seseorang itu dikatakan fana itu kan harus punya tanda-tandanya. Yang pertama, fa'alamatu fanaika an khalqillah inqita'u ka'anhum wa anitaraddudi ilaihim wal ya'su mimma ladaihim. Tandanya fana dari makhluk-makhluknya Allah Ta'ala, tandanya kita ini terputus dari mereka, terputus dari taraddud, berbolak-balik mendatangi manusia, dan juga wal ya's, sudah putus asa dari apa yang dimiliki oleh manusia. Jadi sama sekali tidak mengharapkan apapun dari manusia. Itu yang pertama. Ajakal daya sarahan, ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, wa alamatu fanaika an hawaka. Yang kedua,
tanda dari fana'mu, dari dirimu dan dari hawa nafsumu itu adalah tarkut takassubi wa ta'alluqi bisabab fi jalbin naf'i wa daf'i dhar wa daf'i dhur. 68. Oh iya. Tanda dari fananya manusia dari dirinya dan dari hawa nafsunya itu tarkut takassub. Itu udah nggak nyari-nyari pekerjaan lagi, nggak nyari-nyari kesibukan untuk mencapai atau untuk mendapatkan Kerjaan. materi. Takasub kan berusaha, berupaya, bekerjalah bahasa kita. Yang kedua, wa ta'alluqu tarkut takassubi wa ta'alluqi bisababi, dan juga bergantung kepada sabab. Meninggalkan ya. Ya, Meninggalkan ta'alluq. meninggalkan takasub ya, dan meninggalkan ta'alluq, meninggalkan bergantung kepada sabab. Dalam hal apa? Bijal bin naf'i wa daf'i dur, dalam menggapai kemanfaatan dan menolak kemadaratan. Baik, saya mau tanya nih. Nah, Alamatu fana'ik angka wa an hawaka tarkut takasub. Totalitas meninggalkan pekerjaan. betul. Kemudian meninggalkan ta'alluq itu bahasa kerennya ini. Apa ya? Ketergantungan. Betul. Bisabab bijal bidnafi wa daf'idur. Kalau proja, kalau begini. Oke, kita ambil sampel aja. Misalkan saya berharap kepada siapa kan? Remaja. Remaja. Karena dia lagi banyak durenya misalnya. Nah, saya berharap banget gitu. Ya, dia ngasih duren. Ya, datang ke rumah dia, berharap harapan saya, dia ngasih duren ke saya. Gitu. Ini ta'alek apa bukan? Itu ada dua sekaligus, itu nggak masuk itu, Kiai. Ya udah madi di dalam dirinya itu ada keinginan. Ada keinginan, tadi, satu. ya. Itu berarti kalau dalam apa alfana anil khalq, maaf, alfana anka wa an hawaka an nafsihi kan Iya, gitu. an nafsihi. Itu sudah lolos itu. Sudah nggak masuk itu. Sudah nggak masuk. Yang kedua itu Ta'alek. fana anil khalq juga nggak ada. Karena yang dia jadikan sandaran utamanya itu, yang hanya dia jadikan sandaran itu hanya Allah Ta'ala. Saya mah nggak ngarep sama sekali, nggak ada harapan dalam diri saya untuk mendapatkan sesuatu, menerima sesuatu dari fulan. Itu nggak ada harapan sama sekali. Ya. Berarti seorang salik yang model kayak gini, kalau dia pengen makan durian, udah dia minta sama Allah. Atau iya. Dan nanti kan Allah Ta'ala menurunkan sebabnya gimana caranya. Mengirimkan kan orang, gitu. mengirimkan makhluknya untuk mendatangkan rezeki itu kepada. Betul. Bisa enggak? Karena lagi fana, Ki. Ini makan makom panah ya. Tapi ya minimal kita kopi-kopi lagi. Iyalah, lumayan. Itu ya. Dan yang kedua, wa ta'alluq bisabab. Wa tarkut ta'alluqi bisabab. Salah satu tanda dari fananya diri kita, dari diri kita sendiri dan dari hawa nafsu kita itu adalah tarkut ta'alluq, meninggalkan kebergantungan kepada sabab. Saya kalau nggak kerja, Saya nggak punya duit. nggak punya duit. Saya kalau nggak kerja nggak bisa makan. Emang kerjaan itu yang ngasih makan? Emang kerjaan yang ngasih duit? Emang kerjaan yang ngasih rokok? Ya enggak. Yang ngasih Allah Ta'ala. Itu cuman memang nanti Allah Ta'ala sendiri yang entah gimana caranya mengarahkan. Misalnya apa yang kita inginkan, mau makanan-makanan, mau rokok-rokok, lewat siapa aja gitu. Nanti tiba-tiba ngasih ke dia gitu. Dan itu sesuai apa yang dialami oleh sebagian ahli sufi, di mana dia itu pengen menguji janji Allah Ta'ala itu. Katanya Allah Ta'ala itu menjamin segalanya buat kita. Coba
saya mau meninggalkan semua sabab itu. Akhirnya dia itu datang di sebuah pegunungan, hutan lebat, belantara. Di situ ada gunung, di situ ada gua. Dia masuk ke gua, pikiran udah ibadah ke Allah Ta'ala. Ya Allah, kalau memang engkau itu tidak apa bahasanya ya? Kalau memang engkau itu menjamin semua makhlukmu untuk diberi makanan, maka meskipun aku di sini, pasti nanti ada orang yang ngasih. Ya, akhirnya dia terus pikiran, ibadah. Sehari 2 hari gitu kan, Kiai. Nah, tiba-tiba waktu dia dalam keadaan sangat lapar tuh, di luar hujan tuh, di luar gua hujan. Kebetulan ada orang yang itu nyari tempat naungan karena kehujanan ini. Masuklah di situ rombongan, ada rombongan yang masuk ke gua. Wih, ada orang ini. Tapi kok diam aja ini. Assalamualaikum, nggak jawab. Dipegang, nggak gerak. Di ini nafas masih nafas, ini masih hidup ini. Besok bagaimana ini? Jangan-jangan dia kelaparan. Akhirnya mereka ngasih makanan tuh, Kiai. Menyuguhkan makanan ke depannya. Kok nggak dimakan juga? Wah, ini mungkin saking laparnya, makanya dia tuh nggak mampu untuk menggerakkan ini tangannya. Akhirnya sampai disuapin. Nah, habis disuapin ketawa dia kayak. Ketawa dia. Alhamdulillah, ternyata memang benar janji Allah Ta'ala, kata dia. Bahwa semua makhluk itu memang sudah dibagi rezekinya. Mau dia usaha, mau dia nggak usaha, tetap dibagi. Gitu. Nah, itu kan satu contoh kan di kalangan ahli sufi, di mana keimanan mereka itu luar biasa, bisa sampai segitunya. Kita belum tentu, kayak. Ya, maka untuk ambil hikmah, kita tidak boleh menghina sehina apapun derajat manusia. Iya. Karena pada hakikatnya si pelaku itu juga tidak mau seperti itu. Betul. Aku juga pengen seperti yang lain seperti itu. Namun nasibku seperti ini. Tergantung dia ridho atau tidak menerima jabatan, menerima keadaan seperti itu. Kembali lagi kemarin ke pembahasan al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Itu kalau gampang mengarang, nggak ada ujian, Kiai. Itu ya. Wa qadari yardo. Nah, berarti dia sudah nggak bergantung dengan sabab. Mau saya kerja mau nggak tak. Kalau Allah Ta'ala ngasih saya rezeki, ya rezeki. Tetap Allah Ta'ala bakal ngasih ke diri saya. Entah dari jalur manapun, jalur apapun. Itu kan. Dan ini soal rasa, soal keyakinan. Bukan soal ucapan. Ya, Gitu. kalau ini kan sudah ranah zauqiyah, ya. Iya. Bukan sekedar konsep. Cuman kita baru sudah konsep dulu kita. Ya, teori dulu kita ya. Oke. Sijal bin nafi wa dafidur. Dah jelas. Fala tataharraku fika bika. Sehingga gerakan-gerakan yang kita itu bukan oleh diri kita tapi oleh Allah. Fala tataharrak fika Bika. Iya, terus. Wala ta'tamid alaika laka. Jangan sandarkan, engkau jangan bersandar kepada dirimu untuk dirimu. Ya karena yang namanya sandaran kan harus Allah Ta'ala, harus bersandar kepada Allah Ta'ala. Kalau kita bersandar pada diri kita, nanti Allah Ta'ala itu akan nantang kita. Yaudah, kamu kan nggak bersandar kepadaku. Ya udah, karena kamu bersandar kepada dirimu, ya minta tolong aja sama dirimu. Gitu. Fala tataharrak, maka jangan kau bergerak dalam dirimu, dengan dirimu, oleh dirimu. Jangan kau ketergantungan, kau bergantung atas dirimu
Dengan dirimu. Ya. Wala tadzubba angka. Terus jangan membela dirimu. Membela dirimu. Wala tansur nafsaka, dan jangan menolong dirimu. Maksudnya jangan banyak alasan lah. Kamu suruh ibadah ini itu ini, wah alasan, saya mama lagi sibuk kerja, lagi sibuk macul, makanya mas saya nggak bisa dikiran, nggak bisa ibadah, nggak bisa puasa, saya capek gitu. Jadi tujuannya adalah untuk menolong dirinya agar selamat dari perintah. Karena saya alasan-alasan doang, kan? Wala tansur nafsaka. Ya. Makanya di dalam ayat ini, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah Ta'ala akan memberikan solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala akan memberikan rizki dari arah yang tidak dia duga-duga. Satu. Yang kedua, yang tawakal sekarang. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang berpasrah diri kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah Ta'ala itu cukup untuknya. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu akan menyampaikan urusannya kepada diri kita. Wa qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah Ta'ala itu telah menjadikan kadar bagi setiap sesuatu, bagi segala sesuatu, bagian dari segala sesuatu. Kalau bagiannya di dunia kaya, ya bakalan kaya. Walaupun dia tidak ibadah. Iya. Kalau bagiannya miskin, ya miskin baik, najan manehna ibadah. Ahli ibadah. Betul. Nah. Nah, makanya di tafsirannya ada, ya, tafsiran Syekh Abdul Qadir Jilani, kata beliau, wa yarzuquhu ay wa yasuqu ilaihi jami'a hawaijihi al-muhtaja ta ilaihi fi ma'ashi iyalihi. Berarti kalau bertakwa, Allah Ta'ala akan ngasih rizki, maksudnya Allah Ta'ala akan mengarahkan, yasuku mengarahkan atau menuntun. Yang footnote yang Nomor 2. Nomor 2. Oh iya. Wa yasuqu ilaihi jami'a hawaijihi al-muhtajata ilaihi fi ma'ashi iyalihi. Nah, maka Allah Ta'ala itu akan menggiring semua kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan dalam kehidupan keluarganya. Ya, kebutuhan keluarganya dicukupilah sama Allah Ta'ala. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia duga-duga. Ay min makanin la yataraqqabuhu, dari tempat yang dia tidak taraqqub itu mendekati. Sanes Kiai. Taraqqab yang tidak diawasi, yang tidak dia tunggu-tunggu. Wala yang tadiru, dan sama, dan tidak dia tunggu. Wa kaifala, maka bagaimana tidak, may yatawakkal 'ala Allahi mukhlishan lahu mufawwidan amruhu ilaihi fahuwa hasbuhu wa kafihi. Bagaimana tidak, sementara orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, yang ikhlas kepada Allah, yang memasrahkan urusannya hanya kepada Allah, maka Allah Ta'ala lah yang mencukupinya. Di mana Allah Ta'ala itu yakfihi jami'al mu'natil muhtajati ilaihi bin nas'atil ula wal ukhra. Di mana Allah Ta'ala mencukupinya semua kebutuhan yang dia butuhkan, biaya yang dia butuhkan. Bin nas'atil ula, dalam ciptaan yang pertama, wal ukhra, dan ciptaan yang akhir. Ukhra yang lain. Nas'atil ula, nas'ah. Ciptaan pertama berarti kita belum di dunia, berarti masih di alam arwah. Terus nas'atil ukhra berarti pindah ke dunia, lahir, gede, tua gitu. Wa kaifala innallahal qadira al-muqtadiru ala umumil maqadir balighu amrihi. Bagaimana tidak, sementara Allah Ta'ala itu adalah zat yang qadir,
yang berkuasa, al-muqtadir, yang memiliki kekuasaan ala umumil maqadir, atas seluruh semua takdir, semua ketentuan, kemampuan. Innallaha balighu amrihi, akan menyampaikan urusannya. Ba'da ma fawwada ilaihi subhanahu bil ikhlasi wa taslim ila haddin qaddarallahu lahu fi hadrati ilmihi wa lauhi qada'i. Setelah Allah Ta'ala itu, atau bisa fawwada ilaihi, setelah seseorang itu, orang yang tawakal tadi, memasrahkan kepada Allah dengan keikhlasan, dengan pasrah, sampai satu batasan, qaddarallahu lahu, di mana Allah Ta'ala mentakdirkan kepadanya fi hadrati ilmihi, di hadirat atau di dalam ilmunya atau dalam naungan ilmunya, dan lauh, papan ketentuan Allah Ta'ala, papan tulis yang isinya adalah ketentuan Allah Ta'ala. Kenapa? Idh qad ja'alallahu al-qadirul hakimu likulli syai'in minal asya'i dhahirati hasba adlalil asma'i was sifatil ilahiyah qadran. Ya, karena Allah Ta'ala itu telah menjadikan, Allah Ta'ala yang maha qadir, yang maha berkuasa, al-hakim yang maha bijaksana, Allah Ta'ala telah menjadikan kadar atau batasan untuk setiap sesuatu dari semua perkara yang dohir, sesuai hasba adlalil asma, sesuai bayangan-bayangan asma dan sifat-sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadron, dengan satu kadar, pada satu kadar, ay miqdaron muayyanan minal kamal fi umumi af'alihi, dengan kadar yang ditentukan dari kesempurnaan dalam umumnya perbuatan Allah, tingkah laku Allah, ala muqtadal istidadi al-fitriyati wal qabiliyatil jibiliyah, sesuai tuntutan kesiapan fitrah manusia dan sama kesiapan qabiliyah, kesiapan yang sifatnya tabiat manusia, sehingga tabiat manusia itu ya harus diluruskan. Karakternya. Karakter. Entas kayak. Ini nih susah prakteknya ini. Itu susah lah. Harus diuji imannya Kiai. Harus diuji. Baru itu tahu. Harus diuji. Lanjut ya. Nah, setelah kita ini nggak bergerak dalam diri kita oleh kita, dan kita sudah tidak menyandarkan atau bersandar kepada diri kita sendiri, dan kita sudah tidak membela diri kita, tidak menolong diri kita, maka apa langkah yang harus kita lakukan? Lakin takilu dzalika kullahu ila man tawallahu awwalan. Tapi engkau harus pasrahkan semua itu kepada zat yang mengurusinya dari awal. Fa yatawallahu, maka Allah Ta'ala akan mengurusnya akhiran, pada akhirnya. Kama kana dzalika maukulan ilaihi fi hali kaunika mughayyaban fir rahim, sebagaimana hal ini karena dzalika, hal ini Diwakilkan. maukulan, dipasrahkan, diserahkan kepada Allah fi hali kaunika mughayyaban fir rahim, ketika dalam keadaan engkau itu masih belum ada di rahim ibu. Ya kan, kalau janin itu kan yang ngurusi Allah Ta'ala, ibunya pun nggak ngasih makan. Dan tidak ada keterangan ibu mau ngasih makan bayi di dalam kandungan. Nggak ada.
Tapi secara syariat makan orang bayi itu melalui. Iya. Tapi tidak ada seorang ibu, wah anak saya lapar dong. Nggak ada. Kan bagian dia makan lagi dia. Nggak ada ya? Nggak ada cerita. Lah. Tahu. Itu keyakinan sebetulnya kalau di gambaran itu kayak gampang. Lah iyalah. Allah dalam kandungan yang ngurus kok. Emang ibunya yang ngurus? Kalau Allah saja mampu mengurus sebuah janin di dalam kandungan yang sempit lah. Ini di alam bebas. Akan lebih mampu Allah memberikan rezeki. Itu aja ya. Kalau Allah yang ngasih rezeki di dalam kandungan, dia mampu memiliki kemampuan. Dan tidak ada cerita seorang ibu lagi ngandung makan 2 kali, yang satu buat anak. Coba tanya perempuan. Tapi yang lagi hamil, jangan nanya yang janda. Tapi itu ya. Terus contoh lain, wa kaunaka radian tiflan fi mahdik. Dan engkau itu dalam keadaan bayi yang masih kecil, yang masih disusui di dalam ayunan. Ya, dia kan nggak bakalan ngomong, mak saya lapar, moal. Mak saya pengen minum, ya enggak. Moal lah. Tapi paling ada tandanya, nangis gitu kan. Nangis baru disusui sama ibunya. Nah berarti kondisi seperti itulah yang seharusnya kita kejar gitu tuh. Yang seharusnya kita kejar agar kita menjadi orang-orang yang fana tadi. Al-fana anil khalq wa an nafsika wa hawaka. Konon. Saya lagi mikir dulu. Nah, sok. Saya lagi pusing dengan sebuah masalah. Dan masalah itu ada dalam diri. Saya bilang, saya sama Allah. Biar Allah yang. Tapi nggak tembus. Zauqiyahnya itu nggak nempel gitu. Ini yang jadi masalah. Ini kan masalah hati ya, masalah rasa ya. Betul. Memang ketika ada masalah itu nyari solusinya gimana, Ki? Ya tentunya ada ikhtiar. Ikhtiar. Bentuk ikhtiarnya apa? Ya minta bantuan ke orang. Orang. Berarti masih belum fana. Belum Anil fana, khalq, ya. Ini kan babnya bab tanah. Iya. Atau cuman gitu doang, cuman sekedar ucapan gitu tadi kayaknya. Saya ini ada masalah. Udah, kamu mah tenang, bilang ke dirinya sendiri, kamu mah tenang, semua permasalahan akan diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Betul? Tapi nggak ada bukti keseriusan dia Allah Ta'ala. Bukan maksudnya dia hanya santai-santai aja, tenang, nanti Allah Ta'ala bakal beresin. Kenal mah enggak ke Allah Ta'ala. Ya. Itu kan? Cuman omongannya kayak gitu. Nah, Sementara nggak ada bukti keseriusannya untuk minta tolong ke Allah Ta'ala. Apa buktinya? Ya misalnya dengan ibadah, dengan zikir, dengan puasa dan seterusnya. Tapi bukan berarti puasa atau ibadah yang dia laksanakan itu ditukar dengan solusi yang dia inginkan. Tapi hanya sekedar pembuktian bahwa ini nih, saya itu butuh bantuanmu ya Allah. ini keseriusan saya ya. Nah, ini adalah bukti keseriusan saya. Tapi untuk bukan berarti untuk ditukar. Bukan. Karena pedagang sama Kiai. Ayo lo tukang ngawirin. Nah, Jangan lo tukar lo zikirmu dengan keinginan. nah. Subscribe, like,
dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.